Eh, Baik, Omul, kita sudah bisa mulai. Ya boleh, silahkan. Oke. Suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat Katolik, selamat bergabung di Instagram, ada juga di via Zoom. Jadi, karena sahabat Katolik sifatnya untuk milenial, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selamat bergabung. Mungkin sebelumnya saya akan menyapa-nyapa dulu yang ada di Instagram. Ini ada dari mana nih? Ini ada dari Flobamora ya, media sosial Flobamora juga sudah bergabung, saya lihat. Oke, saya sapa-sapa dulu ya Om ya, teman-teman. Sahabat Katolik, selamat bergabung kepada teman-teman sekalian. Kali ini sebenarnya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, karena pada dasarnya dari beberapa sumber referensi yang kami terima, bahwasanya beliau pembicara kita pada malam hari ini, atau katakanlah dari sumber yang kami peroleh, ternyata beliau itu berkarya dalam diam, seperti itu. Jadi kami merasa memang perlu disampaikan kepada teman-teman, berangkat dari kegelisahan beberapa orang yang sudah menyampaikan di media sosial kami selama ini, bahwasanya Katolik itu ngapain? Katolik kok nggak ada gerakan untuk bagaimana mengantisipasi menghadapi pandemi di Indonesia, khususnya COVID-19 di masa-masa sekarang. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mulyawan Margadana, di mana beliau adalah koordinator umum JKMC yang sudah dipercayakan, dan kita akan tanya banyak tentang apa yang sudah dikerjakan dan kira-kira gereja Katolik itu sudah berbuat apa saja selama ini. Mungkin Omul, saya panggil Om aja ya. Saya enggak biasa dipanggil Om, enggak apa-apa lah. Iya. Jadi sebenarnya JKMC ini sudah berdiri sejak kapan, Om? Oh ya, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua, sahabat Katolik yang saya kira hari ini meluangkan waktu untuk bisa ketemu dan bincang-bincang. Saya kira ini sangat menarik begitu, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Ini suara saya bisa terdengar jelas nggak ya? Ini katanya kurang jelas. Coba diperdekat ya. Oke. Moga-moga bisa lebih jelas ya suaranya ya. Jadi kembali pada pertanyaan pertama bahwa kapan JKMC ini sudah mulai berdiri begitu. Sebenarnya ini dimulai pada sekitar minggu kedua ketiga Februari ya, waktu itu sekelompok teman-teman dari Ormas berkumpul bicara mencoba untuk melihat begitu apa yang bisa kita lakukan dalam menangani atau menghandle COVID itu. Pada waktu itu masih belum ramai ya, tetapi sudah ada gejala-gejala yang cukup kuat sebelum Presiden mengumumkan secara resmi di awal Maret. Nah, kemudian kita lihat bersama, dan rasanya memang kita bertemu dengan berbagai komponen sampai pada suatu titik di mana kami dari kelompok Katolik ini diundang oleh kantor staf Presiden. Nah, di dalam pertemuan tersebut, kemudian kita bersama-sama memutuskan dengan berbagai komponen. Di dalam situ ada Ormas Katolik ya, BMKRI, PK, WKRI, ISKA, kemudian FMKI, bertemu dengan rumah sakit Katolik yang ada di sana. Kemudian selain dengan rumah sakit Katolik juga ada
universitas-universitas Katolik dan kelompok kategorial. Jadi memang ini hampir seluruh Indonesia begitu, dan kemudian kita membentuk beberapa kelompok kerja. Jadi secara umum bisa dikatakan Jaringan Katolik Melawan COVID-19 atau JKMC ini adalah sebuah organisasi ad hoc yang dibentuk hanya khusus untuk menghadapi ini saja begitu ya. Jadi kalau sudah selesai nanti tentu organisasi ini tidak berkembang kembali. Tujuannya adalah supaya untuk mensinkronkan seluruh potensi yang ada di Katolik untuk bisa bersama-sama lebih mengoptimalkan peran serta kita bagi bangsa dan negara, bagi gereja juga untuk menghadapi COVID ini. Kira-kira begitu secara terbentuknya ya. Dan komponen-komponen yang terlibat. Kelompok kategorialnya ada bakat, ada pukat ya, ada kemudian pemikat, ada asosiasi perguruan tinggi Katolik, kemudian ada Perdaki ya, Persatuan Rumah Sakit Katolik di Indonesia. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, berarti JKMC ini nggak hanya berdiri sendiri, tapi dibantu juga oleh beberapa komunitas-komunitas yang ada begitu ya? JKMC ini kalau sebuah corporate, maka mereka adalah investornya semua, pemegang saham. Gitu. Seperti saya katakan, JKMC ini tidak berdiri sendiri begitu, tetapi sebuah gabungan. Oleh karena itu kita sebut sebagai jaringan. Ya. Dan karena itu juga posisi saya yang waktu itu diminta bukan sebagai ketua atau komandan atau apa, tetapi koordinator begitu. Jadi mengkoordinir semua potensi yang ada. Karena sifatnya jaringan, maka ya kita memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Misalnya begini, untuk pembagian APD itu di awal-awal Maret itu permintaannya sangat luar biasa, dan punya kecenderungan akhirnya semua pihak memberikan hanya pada 1 atau 2 rumah sakit begitu. Yang saya alami misalnya Karolus itu terus dapat, Atmajaya terus dapat, dan sebagainya begitu. Semua nyumbangnya ke situ. Sementara yang lain nggak dapat gitu. Nah akhirnya karena ada JKMC inilah kita atur supaya kita punya single data sehingga tidak terjadi double handling gitu ya. Yang berdasarkan evaluasi dari Perdaki, Asosiasi Rumah Sakit Katolik, mana yang dipentingkan, mana yang diperlukan berdasarkan jumlah ODP, berdasarkan jumlah PDP, berdasarkan ICU yang ada, maka kita bisa melihat secara proporsional, oh ini harus ini yang besar, ini yang nanti second priority dan seterusnya lah, begitu kira-kira. Oke. Ya. Jadi kira-kira JKMC ini udah di mana aja, misalnya di wilayah mana aja gitu? Ya, prinsipnya sih begini, JKMC ini merupakan sebuah jaringan, maka kalau kita memanfaatkan jaringan Ormas Katolik, ya tentu banyak sekali ya. PKRI itu ada 300 cabangnya, ISKA 160, PMK 60, PK juga berapa ratus, 100 lebih lah ya, dan sebagainya. Iya. Itu semua bisa dimanfaatkan sebagai sebuah jaringan. Jadi ketika kita ngirim barang ke NTT yang sangat sulit transportnya, apalagi dengan PSBB dan sebagainya ini, maka kebetulan misalnya ketua DPD ISKA di NTT adalah salah seorang pejabat di sana, di provinsi. Maka semua barang kita kirim ke Kupang, mereka yang mendistribusikan. Nah ini bantuan-bantuan seperti ini yang perlu kita lakukan. Atau teman-teman dari Bakat itu bekerja sama dengan TNI AU ketika kemarin penerbangan dan sampai sekarang itu mengalami kesulitan ke Indonesia Timur. Jadi kita kerjasama dengan TNI AU, barang-barang kita dibawa lewat Halim. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara jaringan, memang JKMC ini dasarnya dibentuknya itu adalah karena kita berpikir tidak bisa kerja sendiri begitu. Masalah ini terlalu besar kalau hanya dikerjakan oleh
satu individu, satu kelompok, satu negara, itu nggak mungkin. Ini masalah yang belum pernah dihadapi oleh siapapun di dunia ini, maka ya kita harus bergotong royong, saling membantu ya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu konsep dasarnya ya. Oke. Kira-kira kalau seandainya oke lah, di awal-awal kan APD kita JKMC itu memperhatikan APD. Tapi kan semakin hari ini tuh efek pandemi ini kan bergeser pada bagaimana masyarakat dari aspek ekonominya, bagaimana keluarga. Kira-kira JKMC sudah ada perhatian ke sana nggak? Iya betul. Jadi mungkin saya cerita dulu APD ini ya. Sampai hari ini kita sudah mensuplai kira-kira ke 462 Vaskes, fasilitas kesehatan se-Indonesia, yang terdiri dari rumah sakit, kemudian turun ya. Jadi prioritas pertama pada waktu itu kita adalah rumah sakit di kota besar di Jawa. Setelah itu beberapa hari kemudian kita kirim ke rumah sakit di kota besar di luar Jawa. Setelah itu turun lagi ke kota-kota kecil, setelah itu turun lagi kepada puskesmas, dan sekarang sudah sampai di klinik gitu. Makanya judul yang sangat menggoda itu apa yang Katolik pernah lakukan, mungkin ya tidak pernah kita pikirkan bersama bahwa JKMC ini bisa mensuplai 462 vaskes se-Indonesia, ada 195.000 masker yang kita berikan, 70.000 non-surgical, lebih dari 11.000 APD dan sebagainya ya. Nah, N95 dan sebagainya. Nah, ini gambaran-gambaran yang sudah kita lakukan karena di JKMC sendiri terdiri dari 6 pokja ya. Tiap pokja ada koordinatornya. Jadi di salah satu pokjanya adalah pokja Vaskes ini, dan pokja lain yang memang baru kita dirikan adalah pokja kemandirian pangan. Ini menyusul tentang skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat ya. Masyarakat bangsa ini melihat bahwa masalah kebutuhan pangan ini menjadi hal yang sangat penting karena dari kajian-kajian yang ada, Indonesia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sekitar bulan September-Oktober. Dan ini sudah di hasil koordinasi kita dengan kantor staf Presiden, kemudian juga Presiden sendiri sudah memerintahkan dalam musrenbang kepada para gubernur dan bupati, kemudian TNI juga sudah melakukan membuka sekian ribu hektar sawah dan juga komponen-komponen lain gitu. Sehingga JKMC sedikit sebanyak kita shifting juga, walaupun kita tetap waspada seandainya terjadi second wave ya. Seandainya terjadi second wave, maka logistik kita juga harus siap, kira-kira begitu. Oke. Itu tadi ya. Dari apa yang sudah dilakukan selama ini, kira-kira dari pihak gereja atau mewakili melalui KWI seperti itu, kira-kira tanggapan dari KWI seperti apa? KWI sendiri sebenarnya ada di dalam JKMC ini, karena JKMC ini kan rumah bersama. Ya. Jadi mengikut sertakan komisi kerawam dari KWI di sana. Jadi dalam setiap rapat selalu ada romo, kemudian di Bakat tentu ada romo-romo juga yang menangani di LDD, di Karina, dan kemudian kan koordinasi kita dengan misalnya ya rumah sakit Katolik itu kan dimiliki oleh yayasan-yayasan Katolik, susteran ataupun romo-romo, jadi koordinasinya juga memanfaatkan itu. Gitu. Nah sekarang pun sebenarnya kita itu memiliki beberapa orang. Jadi kalau dilihat peran serta Katolik sekarang itu dari 10 koordinator gugus tugas di gugus tugas nasional itu 5 itu Katolik. Ya. Jadi teman-teman kita juga. Nah, mereka bekerja dengan sangat keras menyiapkan, mungkin kita tidak menyadari ya, yang menyiapkan soal sembako sekitar sekian puluh ribu itu juga teman-teman kita. Kemudian JKMC aspek ritual itu yang menyiapkan awal-awalnya misa di TV itu adalah tim dari kita. Kemudian
JKMC yang lain, edukasi, ada Instagram, ada web dan sebagainya. Jadi ada banyak kontribusi yang kita lakukan, tidak hanya kepada Katolik saja seperti itu saya sampaikan tadi, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Kita tetap melakukan kerjasama dengan beberapa komponen bangsa yang lain lah, kira-kira. Berarti JKMC walaupun misalkan katakanlah sebagai Katolik, tapi ternyata JKMC juga ada misalnya dengan agama yang lain misalnya. Iya, ada jadi kolaborasi nggak, Om? Betul, misalnya kita juga bersama-sama namanya di JIC ya, itu jaringan interreligion lah begitu dengan NU, Muhammadiyah dan komponen bangsa Hindu, Buddha dan sebagainya. Di situ juga bersama-sama membuat program. Tetapi karena komponen-komponen kita ini menjadi koordinator di gugus tugas nasional, maka mereka juga secara erat bekerja sama dengan teman-teman GP Ansor. Misalnya saja tadi pagi saya baru mendengar bahwa sehubungan dengan akan dibukanya tempat-tempat ibadah pada tanggal 5, ya tanggal 5 kalau saya nggak salah ya, itu maka ternyata teman-teman kita menyiapkan 10.000 termogan untuk disampaikan ke masjid-masjid, ke berbagai tempat ibadah lah ya, tapi khususnya ke masjid, ke langgar, musola, itu semua kerjasama tentu dengan teman GP Ansor, dengan teman-teman Muhammadiyah dan sebagainya ya. Nah, itulah bagian kontribusi kita dalam konteks kerjasama dengan non-Katolik. Oke, menarik ya ternyata. Jadi teman-teman sahabat Katolik, ternyata JKMC itu nggak cuma buat orang Katolik doang, nggak cuma buat umat Katolik, tapi ternyata kerjasama dengan teman-teman dari agama yang lain juga. Oke, kan sekarang sudah ada istilah new normal. Katakanlah tadi katakan ibadah kita itu akan dimulai pada tanggal 5 seperti itu ya. Kira-kira bagaimana seharusnya kita sebagai orang Katolik atau khususnya untuk anak-anak muda itu hidup di dalam dinamika new normal ke depan ini? Kira-kira ada saran nggak, Om? Ya, yang pertama dan utama ini kan begini ya. Kita harus melihat ini secara utuh begitu, bahwa generasi muda ini cirinya kan kreatif, ya, kritis, punya semangat yang tinggi, energi yang luar biasa, inovatif, dan punya keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dan sebagainya. Kalau kita lihat ini sebagai sebuah hambatan, tantangan begitu, sebuah challenge, maka generasi muda seharusnya lah melihat ini sebagai sebuah peluang, ya. Tapi tetap tidak boleh underestimate terhadap COVID. Itu satu ya. Jadi harus waspada. Nah, yang saya sampaikan dalam konteks tadi melihat ini sebagai sebuah peluang, maka kita ini seolah-olah sedang meriset secara global ya, riset debatan gitu ya. Ada sebuah peluang yang luar biasa karena kaum tua 45 tahun ke atas itu seolah-olah sudah dihalangi untuk keluar. Ya. Nanti kerja jangan dulu yang umur 45, 50, 55 gitu ya. Iya. Jangan dulu yang ini, yang umur ini. Jadi artinya ada peluang yang kosong, ada space, ada opportunity yang kosong dari kaum muda gitu. Nah, kaum muda lah yang harusnya bisa mengisi ini, karena yang tua juga akan sulit merubah mindset, merubah behavior, merubah habit, dan sebagainya ya. Tetapi bagi kalian orang muda itu sekaligus new normal ini merupakan changing your mindset ya, changing your behavior ya, changing your habit gitu. Jadi ini menurut saya ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalian juga sangat
familiar dengan dunia digital, dunia IT dan sebagainya, sehingga 4.0 environment yang hanya bicara dalam konsep kemarin, walaupun sudah dijalankan juga dengan AI dan sebagainya, sekarang ini mendapatkan momentum pressure yang luar biasa. Kalau nggak kalian jalankan, nggak hidup. Kira-kira begitu. Artinya begini, kalau kerja nggak pakai Zoom, meeting nggak pakai Zoom, maka kalian dalam kondisi bahaya. Nah, generasi kalian lah yang sudah familiar dengan itu, gitu. Jadi take this opportunity to be a leader, gitu ya. Generasi muda menurut saya punya kesempatan yang luar biasa saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kalian dipercepat, diakselerasi untuk mengambil alih proses regenerasi di berbagai bidang, ya, dengan sebuah pressure, dengan sebuah apapun namanya lah itu ya, supaya dengan secara cepat menyadari inilah waktu saya untuk take the responsibility. Kira-kira kalau menurut saya begitu ya. Oke. Tapi kan katanya new normal itu kan sebuah tatanan baru lah istilahnya. Tapi belum ada kebijakannya realnya. Yang kita tahu kan PSBB. Soal kesehatan misalnya, jaga jarak atau gimana. Itu apakah memang harus dipatuhi seperti itu? Atau gimana kira-kira sarannya? Yang pertama dan utama, there is no new school. Ya. Kalau pepatahnya, there's only one old school. Maksudnya old school itu sekarang itu belum diketemukan vaksinnya. Jadi old school-nya apa? Cuci tangan, ya pakai masker, jaga jarak. Gitu. Rumusnya hanya rumus yang sederhana dalam hidup ini. Nggak ada sebuah obat yang kemudian bisa merubah kita ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, waspada, jangan underestimate segala macam itu harus dilakukan. Karena kuncinya untuk menang lawan COVID ini hanya soal disiplin saja. Ya. Nomor 1 disiplin, nomor 2 disiplin, nomor 3 disiplin. Kalau kalian disiplin dan mengembangkan segala sesuatunya dengan baru, dengan baik, misalnya teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi makanan, dan sebagainya, maka future is yours, gitu kan, kira-kira. Tapi ya tetap koridor itu harus dipatuhi sampai vaksin ditemukan, tentunya. Pertanyaannya adalah kemudian gini, kalau vaksin itu ditemukan, balik nggak kita ini kepada old behavior? Nah, ini menarik begitu. Jadi kalau katakanlah 2021 vaksin ditemukan, 2022 balik lagi macet jalanan, ke mall penuh, sebagainya, semuanya begitu. Nah, jadi ada waktu ya, porsi waktu yang harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum muda untuk take the opportunity ya, to lead the process begitu. Jadi menurut saya tetap kita harus melakukan hal-hal tersebut sembari ya kalian sendiri bisa mencari inovasi-inovasi lah, kira-kira begitu. Oke, karena gini Om, beberapa teman-teman apalagi yang katakanlah yang masih OMK di gereja-gereja di stasi itu bilangnya kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi, kita nggak bisa jadi misdinar lagi kan agak susah, misalnya harus jaga jarak. Jadi mereka itu banyak keluhan lah soal kayak gitu-gituan. Nah, itu menarik ya. Iya. Sebenarnya tidak ada di kaum muda. Misalnya survei terakhir kan mengatakan 85% orang tua tidak mau anaknya sekolah lagi sekarang ini. Tetapi sebaliknya mungkin 90% anaknya pengen sekolah. Waktu saya tanya anak saya, kamu pengen sekolah? Enggak, yang saya kepengen ketemu teman-teman gitu. Kalau bisa nggak belajar tapi ketemu teman-teman. Iya, gitu ketemu. Ya, namanya juga kita ini makhluk sosial ya. Jadi saya yakin itu soal waktu saja. Kita pasti akan kembali
kepada kondisi normal, tetapi normalnya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Makanya sekarang ini kalau dalam konteks riset debaten gitu, bagaimana kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik, gitu kan? Dalam konteks misalnya ya transportasi, kalian harus pressure supaya terjadi energi baru terbarukan. Jangan lagi pakai fosil energi. Itu memang sudah ada planningnya dalam transisi energi, tetapi dengan adanya ini menjadi lebih cepat, begitu. 4.0, 5.0 style, lifestyle dan sebagainya itu dipercepat. Jadi walaupun nanti kembali, tetapi kita tidak bisa menghilangkan hal-hal yang dasar fundamental. Ya. Misalnya pertemuan OMK, KMK, PM Green dan sebagainya itu ya tetap ada begitu. Tapi tetap hidup menjadi lebih bersih, gitu. Hidup menjadi lebih environmental friendly, hidup menjadi lebih menghargai hak asasi orang, hidup menjadi lebih gotong royong, hidup menjadi lebih toleran, gitu. Dibandingkan saat ini, begitu. Karena ini mengingatkan kita semua bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki lah, kira-kira. Oke. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya saya penasaran sebenarnya. Ya. Ini kan JKMC kan katakanlah gabungan dari beberapa komunitas atau organisasi di bawah naungan Katolik seperti itu. Dan JKMC kan ibaratnya sementara selama pandemi ini kan. Gimana cara handle misalkan menyamakan misi bersama dengan misalnya dengan ISKA, misalnya dengan Pukat, dengan Bakat. Itu cara Om itu gimana menyatukan ide itu gitu. Memang pertanyaannya sangat menarik dan saya melihatnya begini ya, in managing crisis kebetulan saya mendapat kesempatan lebih begitu terlibat dalam hampir semua bencana alam nasional di Indonesia dari tahun 92 di Flores, di Aceh, Mentawai, Jogja dan sebagainya lah. Gitu. Maka bekal itu ya sedikit banyak membantu dalam memanage ini karena semua krisis itu di awal pasti orang ingin menunjukkan egonya. Ya. Saya bisa ini, saya punya ini, saya ini, saya yang mau muncul. Gitu. Tidak hanya di tataran kita, tetapi di tataran negara juga begitu. Pak Doni saya tahu persis itu cukup kesal dan terakhir dia simbolisasikan dengan memakai bintang 3-nya baju TNI. Karena banyak kementerian yang tidak bisa diatur. Merasa bahwa saya menteri, kamu bukan menteri. Saya kira gitu ya. Oke. Jadi tentu hal seperti ini juga terjadi. Nah, ya tentu harus ada kesabaran. Dan pertama, selain kesabaran dan juga bisa melihat ini semua, kita menciptakan sistem begitu. Sistem ini harus disadari bersama begitu. Misalnya tadi yang saya sampaikan soal APD. Perdaki mau ngirim, tapi menunggu bantuan dari luar negeri biayanya. Masih lama. Yang ada kita dibantu banyak sekali oleh kantor staf presiden. Luar biasa, sampai alat-alat medikal yang canggih. Itu kita kirim dulu atas nama JKMC. Kemudian Bakat mengumpulkan uang. Kemudian Pemikat punya dan Pukat profesional dan pengusaha Katolik serta Pemikat punya jalur-jalur di Cina misalnya. Mereka mengimpor bahan-bahan vaskes itu dari Cina. Bakat begitu sudah mendapatkan banyak donasi, mereka mulai membeli dan mendistribusikan dan sebagainya. Artinya saya ingin mengatakan begini, nggak bisa itu dilakukan sendiri oleh satu organisasi. Ya kan? Ketika kita saling menyadari kekuatan dan kelemahan kita masing-masing, kita buat satu sistem single data. Rumah sakit di Indonesia yang Katolik sekian, yang mau kita bantu sekian, kemudian sudah dikirimin apa saja,
Nah, yang menentukan kriterianya Perdaki, berapa ODP-nya, berapa PDP-nya, berapa ICU-nya, dan sebagainya. Kita punya barang ini dikirim kemana? Yang punya barang siapa? Sebagainya. Begitu. Ketika sistem itu terbentuk, maka kita sebenarnya meng-create sebuah kebanggaan baru. Ternyata kita bisa kerjasama. Gitu. Dan bahkan beberapa kelompok individual, komunitas ibu-ibu yang juga mau ngirim kemana-kemana gitu, mereka selalu bertanya ke saya, ini sudah dikirim belum sama JKMC? Gitu. Saya cek, kalau sudah dikirim jangan dikirim, gitu. Karena kalau tidak terjadi penumpukan. Saya berikan contoh sebuah puskesmas di pedalaman Kalimantan pernah minta masker itu 40.000 pieces. Nah, waktu kita cek ada nggak pasiennya begitu, ada nggak? Jawabannya nggak ada pasiennya. Maka saya kasih tahu, sebuah rumah sakit rujukan besar di Jakarta itu kita drop masker 12.000 untuk beberapa minggu. Jadi coba tadi tidak punya sistem, coba tadi kita tidak kerjasama, coba tadi kita egonya masing-masing, maka langsung kita kirim itu, yang kita punya kita kirim. Padahal tanpa check and recheck ya semuanya akan mubazir. Jadi efisiensi, efektivitas itu tidak tercapai lah. Menurut saya ini kesadaran itu akan datang dengan sendirinya bahwa masalah ini harus kerjasama, gitu, harus gotong royong. Oke, berarti berarti sewaktu-waktu nanti kalau misalnya pandemi ini udah selesai, JKMC juga bubar. Ya, saya selalu mengatakan kalau bisa JKMC ini secepat mungkin bubar. Gitu. Karena kalau JKMC bubar itu artinya COVID sudah tertangani, begitu. Oke. Ini sebuah organisasi yang menghabiskan energi, waktu, sumber daya dan sebagainya tanpa kita dapat apa-apa, ya kan? Semuanya sifatnya panggilan dari semua komponen, karena anggotanya ada yang direktur, presiden direktur, dokter, sarjana hukum, relawan, adik-adik mahasiswa yang menghabiskan waktunya untuk packing itu, misalnya packing barang-barang yang ribuan tadi itu berminggu-minggu sampai malam. Risiko mereka tertular, risiko itu ada semua, begitu. Tidak dibayar. Ya. Jadi ya ini sebuah totalitas pengabdian lah pada gereja, pada bangsa, pada negara, dari umat Katolik, ya, bukan individu-individu. Jadi umat Katolik melakukan banyak hal sebenarnya. Oke. Itu menurut saya kayaknya ada sesuatu yang ada panggilan hati dari Om sebenarnya, kalau saya boleh mengambil suatu kesimpulan. Dan disitulah saya pengen tahu, selama waktu masih muda, misalnya usia-usia kami yang masih muda ini, Om itu lebih sibuk di mana sih, sehingga oke lah hari ini tuh Om banyak terlibat untuk membantu, misalnya membantu soal bencana-bencana alam seperti itu. Spirit apa yang ada gitu? Solo itu ada lah, pasti ada panggilan hati. Ya, testimoninya. Mungkin sedikit personal ya, tetapi saya kira akan kita ini ditempa mungkin dari SD, SMP, SMA Katolik gitu dan sebagainya, kemudian ikut organisasi-organisasi yang memang punya idealisme begitu ya, untuk pengabdian lah begitu. Jadi prinsip-prinsip kasih, prinsip-prinsip option for the poor, ya, itu menjadi sebuah nilai-nilai pribadi yang bisa kita pegang dalam perjalanan hidup kita lah, kira-kira begitu. Karena kita ini merasa tidak nyaman atau tidak punya hak hidup kalau melihat bahwa
banyak sesama kita ini yang membutuhkan, tapi kok kamu diam saja, gitu. Kira-kira begitu ya, simpelnya. Oke. Nah, tentu semua orang pasti punya panggilan itu, hanya dalam porsinya masing-masing lah, gitu ya. Ada yang RT, RW, atau membantu keluarganya sendiri, itu sudah luar biasa, begitu menurut saya. Jadi aktivitas saya dulu di organisasi-organisasi mahasiswa dan sebagainya itu juga turut mungkin membentuk karakter dan sebagainya. Oke. Ya, pengabdian kita itu kan tunggal ya dan tegak lurus ya. Apa namanya? Ya, kita tidak berpolitik dan sebagainya, tegak lurus pada bangsa dan negara, itu aja. Oke, mungkin kalau soal ini, karena kebetulan dari channel Sahabat Katolik ini tuh rata-rata mereka yang teman-teman kita yang masih SMP, SMA, ada yang masih kuliah. Kira-kira misalnya apa aja sih rekomendasi misalnya lembaga-lembaga Katolik tadi yang bergabung di JKMC, yang mungkin bisa mereka bergabung di situ untuk belajar bersama atau apa gitu? Mana yang lebih tepat misalnya dengan kategori kami ini? Saya kira teman-teman kalau di SMP dan sebagainya tentu mungkin ya masih di level apa namanya orang muda Katolik dan sebagainya ya, KMK. Iya. Tapi itu kan penempaan nilai-nilai dasar katolisitas, kebangsaan ya, kemudian apa nilai-nilai tentu option for the poor dan sebagainya. Tapi yang saya maksud ketika kita sudah lebih terbentuk dan punya karakter di mahasiswa, organisasi seperti PMKRI ya, itu juga sangat baik karena disitulah kita diasah untuk memimpin kelompok, kemudian kita juga bisa apa namanya melihat terlibat di dalam masalah-masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi yang bukan masalah kita pribadi. Masalah pribadi kita ya kos-kosan, kalau nggak punya uang tanggal tua makan bala-bala, itu ya kan, pokoknya super mie lah gitu. Tanggal muda baru perbaikan, makan ikan, makan ini. Iya. Tapi di sela-sela kita menunggu kiriman uang kos itu, kita sudah diajak berpikir tentang bangsa ini. Nah, di situ mungkin perbedaan soal bagaimana kita mencoba untuk memimpin ya, untuk memimpin dan look after, taking care our environment, our community gitu ya. Nah, itu semua membentuk proses kejiwaan dan kebangsaan kita untuk gereja, untuk bangsa dan untuk negara lah. Oke. Saya kira. Oke, terima kasih banyak Om atas obrolannya. Sebenarnya kita nanti berharap teman-teman yang ada live di Instagram itu nanti mengajukan pertanyaan. Kalau seandainya mereka ada pertanyaan, begitu juga dengan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang ada di bergabung dengan kami via Zoom. Jadi kami persilakan kepada teman-teman apabila ada seandainya ada pertanyaan yang ingin dicari tahu kepada Pak Mulyawan Margadana tentang JKMC dan bagaimana generasi muda ke depan. Sebenarnya inisiatif tadi kita mengadakan live Instagram ini tujuan awalnya adalah bagaimana menginspirasi orang muda Katolik dan sekaligus memberitahukan kepada kita semua bahwa Katolik itu nggak diam-diam aja gitu loh. Orang-orang Katolik itu nggak diam-diam aja, ada yang memang berkarya betul, banyak komunitas-komunitas, organisasi yang mendedikasikan dirinya untuk pengabdian bagi gereja dan tanah air. Teman-teman, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau yang di Instagram silakan tulis pertanyaannya di komentar, kalau yang di Zoom silakan angkat tangan aja. Terima kasih. Silakan. Ini dari Zoom ada Pak Iwan Jayadi. Silakan Pak Iwan Jayadi. Selamat sore. Selamat sore Pak Iwan. Sungguh sangat menarik ya. Di sini terjadi komunikasi antara generasi muda dan generasi pemuda mestinya ya.
Saya agak koreksi lagi. Karena usia kita ini 50 itu sekarang didefinisikan masih muda gitu loh. Jadi, tapi sebetulnya gini, menariknya di sini bahwa kaum muda itu membutuhkan suatu jalur yang setelah mereka ditempa di dalam organisasi Katolik atau ormas tertentu, setelah usianya mencapai misalnya usia kerja, mereka harus kemana? Tadi pertanyaannya kan gitu ya. Jadi itulah yang harus kita pikirkan. Dan satu lagi saya ingin menambahkan pengalaman dari Pak Mulyawan Margadana ini. Kenapa bisa berkiprah sampai ke nasional? Itu memang sangat penting dan harus disadari bahwa untuk menjadi seperti itu tidak mudah gitu. Banyak tantangan ya. Misalnya menghadapi berbagai macam orang gitu. Itu harus tidak cengeng, karena saya lihatnya gini, bukan saya melihat bahwa generasi muda sekarang cengeng, bukan. Tapi diperlukan suatu ketabahan, kesabaran dari generasi muda untuk menjadi seorang leader. Nah, ini harus ada kesinambungan. Misalnya Pak Mulyawan ini nanti bisa memberikan kelanjutan setelah pembicaraan kita sore hari ini, itu ada kelanjutan bagaimana generasi muda ini bisa menjadi leader-leader di tengah masyarakat kita gitu. Bagaimana metodenya gitu misalnya. Karena kayaknya saya tahu banyak lah tentang Pak Mulyawan ini gitu ya. Kaderisasinya itu mulai dari Legio Maria, bayangin. Ya, Legio Maria itu orang yang kelompok yang pendiam menurut saya ya. Kemudian sampai kepada mengikuti resimen mahasiswa. Ya, disitulah ditempa banyak tentang kebangsaan, kenegaraan dan sebagainya. Nah, ini perlu dikemas supaya ada kesinambungan dengan generasi muda untuk menghadapi ke depan. Seandainya nih kita udah tua bener itu, seperti yang tadi dikatakan Pak Mulyawan itu kan kita tua gitu ya, udah tua harus regenerasi. Nah, ini harus di take over dengan cara yang tentunya disesuaikan dengan kaum milenial sekarang. Begitulah menurut saya ya. Jadi saya banyak memberikan masukan lah gitu ya untuk ke depan bagaimana. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Berarti nggak ada pertanyaan sebenarnya. Jadi beliau menambahkan bahwa memang niat kita untuk untuk menjadi leader di masa depan, kita memang harus mulai dari awal terlebih dahulu, mungkin seperti tadi atau organisasi apa supaya kita menjadi leader di masa depan. Itu teman-teman yang lagi di Instagram mungkin sedikit suaranya nggak kedengaran. Jadi itu tambahan dari orang tua kita, teman-teman kita yang ada di Zoom. Oke. Next ada dari Bang Philip Alexander. Silakan Bang Philip. Ini masih di via Zoom. Teman-teman yang di Instagram silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silakan Bang Philip. Oke. Shalom Bang Mul. Kita ketemu lagi Bang Mul. Kabarnya? Luar biasa baik. Jadi kalau udah kenal Bang Mul, saya terus terang penyintas bencana di Palu, Sulawesi Tengah dengan tim teman-teman Kesukuan Manado. Bang Mul untuk quick respon, cepat tanggap terkait dengan bencana oke banget. Jadi sempat syok juga ketika membuat JKMC, itu luar biasa di komunitas, bahkan sebelum ada JKMC pun PMKRI pun memberikan alumni kalau nggak salah punya komunitas untuk melawan COVID. Satu hal yang menjadi pertanyaan durani dalam kecil saya ketika bertanya bencana, itu bencana apapun itu one command satu komando, jadi nggak bisa lepas tanpa komando apapun, bahkan harus terintegrasi dengan pemerintah. Tapi yang saya lihat ketika prosesnya Mas Mulyawan, jangan Mas saya terlalu sama Bang Mulyawan, itu tiba-tiba udah langsung ke ASP, terus langsung ke BNPB, artinya ada komando langsung nasional yang itu penting banget menyampaikan bahwa kondisi bencana, segala bentuk bantuan itu harus dilaporkan. Nah, cuman ada satu begini, Bang. Saya sempat, setahu saya, sepengamatan saya ya, mohon izin ya Bang ya, itu kan ada teman-teman Caritas ya,
apakah ini beda atau bagaimana Kak? Atau JKMC ini hanya mengkoordinasi antar ormas. Tapi bagaimana dengan pola komunikasi dengan Caritas? Karena setahu saya kalau Katolik secara internasional sampai ke atas itu kan ada CI, Caritas Internasional. Kok tiba-tiba ada JKMC, itu ada pertanyaan sih yang sedikit menggelitik. Sampai saya coba komunikasi dengan Romoswa di Jakarta, di Depok itu sempat ketemu, saya coba mempertanyakan itu. Jadi mungkin itu saja Bang. Sukses selalu Bang, keren. Ya, terima kasih. Oke, silakan langsung ditanggapi. Langsung jawab. Oh, oke. Nggak beberapa orang dulu gitu. Langsung aja. Ya, saya kira begini. JKMC ini dibentuk juga merupakan inisiatif dari bawah dan mendapatkan dukungan atau restu atau dorongan dari pemerintah maupun dari dari KWI. Jadi kehadiran JKMC kembali hanya sebagai lembaga yang mengkoordinasi, bahwa ada Karina, ada Caritas, ada LDD, ada PSE, Komisi PSE dan sebagainya, itu fungsinya juga tetap saja silahkan jalan gitu. Tidak meniadakan atau menjadi suprastruktur dari organisasi-organisasi yang sudah ada. Seperti saya sampaikan tadi, kegiatan ini terus terang terlalu besar untuk bisa dikerjakan hanya oleh satu lembaga. Gitu. Saya ada di satu WA group dengan pengusaha-pengusaha besar yang luar biasa, itu berusaha mendatangkan barang dari Shanghai atau dari Guangzhou dan sebagainya. Kerjanya luar biasa, duta besarnya luar biasa, wakil menteri membantu, dirjen turun tangan. Jadi bencana ini itu tidak mengenal siapapun sudah. Siapa yang taking leadership, Pak, saya punya barang di sini, saya pulang banyak ini, tapi saya nggak punya duit bawanya gini. Kontak direktur Garuda. Garuda ngomong, oke, saya bisa gini, saya bisa kasih diskon ini. Tapi saya nggak bisa bayar ininya, saya yang ngatur ini. Ada orang lain yang bisa. Itu di bea cukai nggak bisa masuk. Nanti ini duta besar yang ngomong, konjen yang bicara. Nah, semua kerjasama dalam satu tempat tanpa ngelihat saya ini menteri, saya ini direktur Garuda, saya ini pengusaha besar. Nah, begitu juga dengan JKMC. Tidak perlu diadukan ini kerjanya Caritas, ini kerjanya PSI, ini kerjanya. Semua kerja, semua berbuat sesuatu dalam sebuah nada dan irama yang sama, begitu ya. Tujuannya membantu. Seperti saya sampaikan, kalau kita tidak saling koordinasi, terjadi penumpukan yang luar biasa di satu tempat. Dan itu percuma, useless lah, kira-kira begitu ya. Maka tadi kembali bahwa kita harus gotong royong, kerjasama, saling mengisi sesuai dengan kemampuan masing-masing, spesialisasi masing-masing. Tidak bisa satu kelompok, satu organisasi mengatakan saya yang paling bisa, nggak bisa. Kira-kira begitu ya. Oke, saya rasa sudah pas jawabannya. Dan gimana Bang Alex? Oke. Luar biasa. Bang, lanjutkan terus. Tapi saya sih berharap kalau misalnya turun ke bawah juga ke daerah, memang kan sudah ke atas ya BNPB ya, tapi yang punya domain di daerah kan BPBD. Secara Undang-Undang Kebencanaan tuh nomor 14 tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi JKMC tetap ketika memberikan barang, tetap memberikan informasi bahwa kami telah menyalurkan barang ke tempat ini. Jadi jangan sampai ada double pemberian kepada masyarakat atau pada komunitas, akan membuat itu tidak efektif. Mungkin itu dari sisi saya, Bang. Sukses terus ya, Bang Mul. Terima kasih. Di Instagram ada pertanyaan, Om. Mungkin nanti teman-teman yang ada di Zoom bisa angkat tangan, Yusuf. Di Instagram itu nanyanya begini, Om. Kira-kira kapan kita bisa ibadah di gereja seperti biasa lagi? Itu informasi pastinya kapan gitu? Kira-kira Om ada informasi nggak? Kalau dari pemerintah kan tanggal 5 ya. Kalau saya nggak salah begitu. Tetapi dari KWI setahu saya itu
dan pasti setiap keuskupan berbeda, nggak bisa disamakan. Artinya keuskupan yang zona hijau beda dengan keuskupan zona merah, pasti. Nah, oleh karena itu tidak ada single answer dalam hal ini ya. Kapan, tanggal berapa harus bisa, dan kesiapannya tentu berbeda-beda. Nah, misalnya saja kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa romo di KAJ. Di KAJ saja, di beberapa dekanat itu beda-beda kesiapannya. Gitu. Nah, misalnya, katakanlah begini ya, di katedral itu umatnya 10.000 misalnya, apa 1.000. Yang boleh hadir nanti berapa? 500 gitu. Nah, atau bagaimana? Atau double begitu. Jadi 500 masuk, 500 tetap lewat online. Kemudian kesiapan. Katedral mungkin bisa membeli alat yang namanya untuk thermo measurement itu ya, suhu, pengukuran suhu dalam skala besar. Jadi orang-orang yang masuk itu hanya lewat pintu saja itu langsung terdeteksi suhunya, seperti di airport lah misalnya. Karena kalau 500 orang pakai termogan itu satu-satu, maka akan sulit, lama. Gitu. Nah, tentu ini kan berbeda dengan yang kecil. Paroki yang lebih kecil, paroki yang hijau, itu tentu zona hijau ya, jadi akan lebih cepat proses kembalinya. Saya kira patokannya tentu awal bulan depan, dan hanya saat ini yang saya tahu semua sudah menyiapkan itu masing-masing. Gitu. Oke, di Instagramnya udah ini udah off. Iya. Oh, ada ini ya waktunya ya. Oke, kita coba ulang lagi ya. Saya nggak tahu, terserah. Oke, sebenarnya kita udah mau nyampe di sesi akhir sih. Iya, ya coba ditunggu aja kalau ya. Diulang apakah teman-temannya harus masuk lagi atau gimana? Nanti bisa dilihat di YouTube, Dor. Di YouTube ya, Bang? Di Bang Santo soalnya ini linknya. Kita coba lagi, Om. Kami coba lagi, masuk lagi. Ya, baik. Karena tadi ada dari teman-teman dari NTT yang nanya via Instagram. Ya. Saya kira juga peran-peran dari hierarki itu juga luar biasa ya. Kita beruntung begini. Relatively struktur kita itu bagus sekali gitu kan. Dari walaupun KBI itu bukan official struktural, tetapi dari keuskupan, dari dekanatnya, kemudian parokinya, dan sampai ke lingkungan dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dalam banyak hal. Baik pendeteksian suspek ya, kemudian pembagian dan sebagainya itu bisa lebih memudahkan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Dan saya tahu persis banyak sekali romo-romo juga yang kerja luar biasa, menyiapkan lumbung padi, menyiapkan kemandirian pangan, dan sebagainya. Kita sendiri sedang menyiapkan pilot project untuk 10 kota ya, kemandirian pangan. Kalau ini berhasil ya mungkin kita akan bisa kembangkan lebih jauh untuk beberapa kota lain lah gitu. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan aja Om ya. Jadi di sini ada yang bertanya, kenapa pemberitaan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik itu nggak disebarkan secara meluas gitu? Karena beberapa apa yang terjadi itu kayak anak-anak muda itu nggak tahu gitu, dan itu sangat mempengaruhi banget dari aspek misalnya spiritual juga bisa berpengaruh mungkin. Iya. Yang jelas
JKMC punya WA group, punya Instagram, punya web sendiri dan sebagainya ya. Kemudian beberapa kali diliput oleh media. Jadi kalau di search mungkin pasti keluar JKMC ya, mendapatkan bantuan dari Pak Muldoko, dari BNPB dan sebagainya lah gitu. Jadi mungkin memang target audiensnya berbeda. Di sini ada wartawan senior nih, Mbak Hermin ya, yang mungkin bisa mengkaji secara ini kenapa kok itu tidak terlalu terdengar begitu. Hanya seperti saya sampaikan tadi, kita sudah masuk ke 462 fasilitas kesehatan ya, ratusan ribu masker dan sebagainya. Bahkan kita kemarin ngasih alat ya untuk deteksi paru yang harganya ya 9 digit lah kira-kira gitu ya dan sebagainya. Mungkin memang kita tidak juga ingin terlalu banyak dilihat menjual diri atau membesar-besarkan apa yang sudah kita berikan atau sudah kita lakukan kepada publik ya, karena jangan sampai juga dipikir ini sebagai sebuah upaya untuk kepentingan pribadi yang lain. Jelas kita hanya mau mengabdi dan mau memberi begitu, tidak minta sesuatu pun. Dan mungkin proses itu ya, bahwa kemudian kaum muda belum banyak yang tahu, saya appreciate pada breeder dan teman-teman. Sore ini kita bisa diskusi dengan teman-teman muda lah gitu. Oke, sebentar saya potong Om. Kami minta maaf kepada teman-teman yang di Instagram karena tadi ada kesalahan teknis. Kira-kira Om bisa bergabung lagi di Sahabat Katolik untuk ada sesi terakhir menyampaikan pesan kepada teman-teman yang di Instagram. Bergabung di Sahabat Katolik di Instagram. Jadi teman-teman yang di Instagram, kita kegiatan kali ini tuh kita sudah mulai tadi dari jam 5, kemudian kita juga ada melalui jalur platform Zoom meeting. Jadi kolaborasi antara teman-teman kita yang nggak ada Instagramnya, ada juga yang punya Instagram bisa mengakses di siaran langsung. Sementara kita menunggu dari Om Mulyawan untuk bergabung kembali. Kita harus masuk ke situ. Saya harus masuk ke situ atau? Iya, Om. Masuk ke situ aja, ke Instagramnya. Nggak bisa ya, yang dari sahabat yang undang saya. Coba live, Omnya live. Sudah live ini. Oke. Nanti kami bergabung. Tinggal satu sesi aja menyampaikan pesan kepada mereka. Iya. Udah live nih saya. Ya, kami sudah ini meminta. Ya, udah ini. Udah masuk. Udah. Oke, teman-teman yang di Instagram mohon maklum karena keterbatasan kita dalam aspek jaringan dan teknologi kita terbatas. Kita udah mulai kegiatan ini dari sejak jam 5. Nanti teman-teman yang belum sempat menyaksikan sejak dari awal bisa disaksikan lewat YouTube dan IGTV. Mungkin ini paling terakhir Om, apa yang menjadi perbincangan kita. Sementara saya lihat tidak ada yang bertanya, di Zoom juga sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya. Lalu di Instagram juga sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut lagi.
kami minta saran Om, motivasi dari Om, supaya kami minimal lah bisa mengikuti jejak Om dari aspek pelayanan kepada gereja dan tanah air, dan apapun itu yang menjadi inspirasi bagi kami sebagai orang muda. Ya, terima kasih. Saya kira mungkin setiap orang punya path-nya sendiri ya, punya jalurnya sendirilah untuk berkembang begitu. Saya yakin dan percaya teman-teman muda juga punya kontribusi yang luar biasa dalam lingkungannya masing-masing. Yang jelas jangan pernah berhenti berprestasi, jangan pernah berhenti untuk mengabdi kepada gereja, kepada bangsa dan kepada negara, karena di sanalah mungkin kita sebagai umat Katolik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa ini harus hadir. Nah, gitu. Kita tidak mungkin berdiam diri melihat sesama, melihat teman-teman, melihat tetangga, melihat saudara dan sebagainya ini mengalami hal-hal yang menderita. Nah, peran dari kaum muda Katolik adalah selain belajar dan belajar, melatih diri, tetapi kalian juga harus belajar untuk memberi. Ya. Memberi tidak dalam konteks fisik, tetapi tenaga, waktu, pikiran, dan sebagainya. Karena apalagi momentum ini sangat tepat untuk kaum muda, karena di sanalah atau disinilah kalian bisa mencari sesuatu yang lebih, karena ini COVID ini seolah-olah memberikan peluang yang lebih besar kepada kaum muda. Rebutlah itu, isilah itu, dan jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mengabdi kepada gereja, bangsa, dan negara. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih banyak Om atas motivasinya. Dan ini dari Bang Median. Oh, besok. Sekaligus pengumuman, besok ada webinar. Silakan Bang Median sampaikan saya. Sebelum kita akhiri. Oh iya. Besok itu teman-teman yang di Sahabat Katolik, yang dari manapun, yang pengen menyaksiin apa kegiatan-kegiatan JKMC ke depannya, besok itu ada webinar jam 4 di channel YouTube JKMC. JKMC ya, JKMC. Channel YouTube JKMC ada di situ. Nanti kegiatan-kegiatan JKMC itu bisa diakses di situ, bisa dicari tahu informasinya. Dan jangan lupa di-follow juga Sahabat Katolik Indonesia dan akun Instagramnya Pak Mulyawan Margadana. Baik, itu saja Om. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom. Terima kasih banyak dukungannya. Kami sebagai generasi muda merasa ini menjadi inspirasi bagi kami untuk melanjutkan cita-cita kami di masa yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Terus berjuang ya. Siap. Untuk kebaikan. Siap.